Hai guys, balik YouTube channel Mama Il. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke teman-teman, aku mau ucapin makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Makasih buat supportnya, makasih buat subscribe, terus komen-komennya yang positif. Aku mau ucapin makasih banyak karena itu bikin aku buat semangat terus konten. Oke teman-teman, jangan di skip videonya sampai habis dan langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, di sini aku bakalan bahas tentang milia atau bisa dibilang atau sering banget yang bilang itu jerawat bayi, dan itu terjadi sama anak aku pas anakku tuh baru aja lahir gitu guys. Kira-kira tuh ya mungkin sekitar 5 hari setelah lahir langsung timbul kayak bintik-bintik putih gitu kecil yang dinamain milia. Oke teman-teman, dan di sini juga apa sih produk yang aku pakai buat ngatasin atau buat ngebantu biar cepet hilang milianya. Aku bakalan bahas di video ini dan jangan di skip videonya ya. Oke teman-teman, di sini aku bakalan jelasin dulu apa sih milia itu. Oke, aku bakalan bacain ya guys, kalau misalkan kalian mau cari tahu sendiri. Milia sering disebut dengan jerawat bayi karena penyakit kulit yang ditandai dengan benjolan kecil berwarna putih ini memang biasanya muncul pada bayi yang baru lahir. Milia sebenarnya tidak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya tanpa perawatan khusus. Tapi bila milia sudah mulai mengganggu kenyamanan si kecil, sebaiknya segera kunjungi dokter. Oke, itu adalah penjelasan tentang milia. Dan untuk penyebabnya, milia sering disebut dengan istilah kata milenium. Sebuah milenium yaitu benjolan kecil seperti jerawat dapat berbentuk karena adanya protein bernama keratin atau sel kulit mati yang terperangkap di bawah permukaan kulit bayi. Milium yang muncul secara berkelompok disebut juga dengan milia. Istilah untuk milia pada bayi yang baru lahir adalah neonatal milia. Jenis milia ini biasanya muncul di area hidung, pipi, kulit kepala, sampai kelopak mata pada sebagian bayi. Milia juga muncul hanya sedikit, tapi kadang milia juga bisa muncul dengan jumlah yang banyak. Selain pada wajah, milia bisa muncul pada kulit kepala dan kulit tubuh bagian atas. Kondisi ini terjadi pada hampir 50% bayi di dunia sehingga dianggap hal yang normal. Kalau misalkan untuk anak aku guys, itu milianya itu cuma di sini, tapi aku tuh kayak udah mulai risihnya itu karena misalnya yang sini sembuh pindah sini, sini sembuh pindah sini gitu terus guys. Makanya aku mutusin buat kayak cari-cari tahu gitu sih obatnya apa gitu. Oke, dan aku bakalan juga bacain tentang gejala milia pada bayi. Bentuk milia mirip seperti jerawat, yaitu berupa benjolan kecil berukuran 1-2 mm dan berwarna putih atau putih kekuningan. Tapi milia berbeda dengan jerawat karena enggak menyebabkan peradangan. Milia biasanya muncul secara berkelompok di daerah dahi, mata, kelopak, hidung, pipi, sampai ke dada. Milia dapat menimbulkan gejala lain selain benjolan-benjolan pada kulit. Oke teman-teman, kalau misalkan untuk anak aku itu kebetulan dia adanya itu pas baru-baru lahir gitu ya guys. Tapi di sini aku juga nggak tinggal diem aja. Sebenarnya untuk milia sendiri itu bisa sembuh kalau misalkan kita yang nggak usah pakai obat-obat, tetap bakalan sembuh ya guys. Misalkan dengan cara kayak dikompres pakai air hangat gitu juga itu bakalan sembuh sesuai dengan aku baca di artikel tadi. Tapi di sini namanya juga mama-mama baru punya anak satu, aku tetap cari tahu apa sih yang cepat buat ngempresin si milia ini. Oke, yang pertama aku pakai produk bayi ya, kayak krim bayi gitu. Aku nggak mau nyebutin brandnya, tapi di sini tuh malah anakku tuh nggak cocok guys. Jadi setelah ada milia itu muncul, aku kayak beli satu krim bayi dan aku olesin di pipi anak aku, tapi malah
kan di situ udah disebutin ya guys, kalau misalkan Milia ini tuh beda dengan jerawat. Kalau misalkan jerawat itu bisa ada peradangan gitu, tapi kalau Milia itu sendiri itu nggak ada. Dan malah ketika aku pakai krim itu bener-bener kayak peradangan gitu, malah jadi merah-merah kayak alergi gitu guys. Jadi kayak kulitnya itu malah kayak kebakar gitu. Aku masih inget banget kayak kulitnya itu malah kayak kebakar, dan itu tuh kayak gede gitu guys. Milia itu kan titik-titik gitu kan, itu malah kayak gede gitu, kayak melebar gitu. Dan aku juga langsung menghentikan pemakaian itu, padahal itu baru dipakai 1 kali. Jadi buat ibu-ibu di sini yang seperti aku baru anak pertama dan anaknya ada Milia, menurut aku tuh nggak usah dikasih kayak krim-krim yang baru dicoba gitu. Ya udah pakai krim yang ada yang cocok aja. Kalau misalkan untuk aku pribadi, setelah mandi tuh pasti anakku tuh pakai krim muka ya guys. Dan ini tuh karena ada Milia, aku inisiatif buat ganti krim muka. Ternyata setelah aku ganti, padahal tuh mereknya tuh lebih mahal dari merek yang aku pakein ke anak aku yang seperti biasanya, tapi malah gak cocok, malah kayak ada peradangan sampai melebar kayak luka bakar gitu guys. Dan jangan terlalu banyak dikasih krim-krim gitu ya guys kalau misalkan lagi ada Milianya. Oke, dan apa sih yang buat milih anak aku tuh cepet kempes? Itu aku pakai VCO atau minyak kelapa. Ya sebenarnya kalian terserah sih mau pakai produk atau mereknya yang berbeda sama aku, tapi untuk aku pribadi ini aku pakai yang mereknya ini SR12 guys. Dan sebelum aku pakai VCO ini, tentunya juga aku cari tahu dulu, aku browsing dulu apakah si VCO ini aman gak sih kalau misalkan di muka bayi. Oke guys, kenapa aku memilih pakai minyak kelapa? Karena selain ini bahan alami dan aman juga buat kulit, jadi aku mikirnya ini tuh kayak lebih mengurangi antara keiritasinya untuk anak aku gitu guys. Dan di sini pun untuk minyak kelapa ini tuh manfaatnya tuh banyak banget buat kulit bayi atau buat bayi. Di sini aku juga bakalan bacain juga guys biar kalian tahu. Jadi kalian kalau misalkan beli produk itu satu untuk semua gitu. Jadi untuk VCO sendiri itu bisa mengatasi ruam popok. Jadi di sini anakku tuh pernah kayak diare gitu. Jadi kan kalau misalkan diare gitu kayak gonta-ganti pampers gitu ya guys. Jadi di bagian pantatnya itu luka kayak lecet gitu. Tapi aku pakai ini juga alhamdulillah cocok sama anakku dan sembuh juga ya guys. Jadi aku nggak pakai krim-krim yang lain, aku cuma pakai minyak kelapa. Jadi memang bisa untuk ruam popok itu bisa ya guys. Yang nomor 2, baik untuk eksim. Kulit bayi yang sensitif sangat mungkin mengalami eksim. Ketika eksim pada bayi muncul, kulit akan menjadi sangat kering dan gatal. Mengaplikasikan minyak kelapa dapat membantu melembabkan kulit yang kering serta mengurangi rasa tidak nyaman. Jujur guys, memang kalau misalkan ini tuh untuk kulit kering tuh memang enak banget, tapi kalian harus tahu ya guys, baunya minyak kelapa tuh gimana. Tapi yang dari SR12 ini ada ya lumayan lah, nggak terlalu itu banget ya, bau kelapa guys, kayak bau tengi-tengi gitu, tapi memang manfaatnya banyak banget. Yang nomor 3, baik untuk kulit kepala dan rambut bayi. Yang nomor 4, melembabkan kulit sudah pasti karena ini memang berminyak ya guys. Manfaat minyak kelapa untuk bayi yang paling populer adalah dapat melembabkan kulit. Minyak kelapa VCO mengandung vitamin dan lemak sehat yang bisa menjadi pelembab alami kulit. Hanya dengan mengoleskan minyak kelapa di kulit yang kering serta memijatnya perlahan dapat memberikan kelembapan yang diperlukan. Yang nomor 5, mengatasi beruntusan pada bayi. Terkadang kondisi beruntusan pada bayi bisa cukup mengganggu serta menimbulkan rasa gatal. Terutama guys kalau misalkan kayak kena biang keringat itu loh guys, kayak panas-panas terus biasanya tuh kan gatal-gatal tuh kayak di sekitar sini, di sekitar bawah rambut, itu mengganggu banget dan kalian juga bisa pakai ini. Belum lagi jika kerap terkena tangan yang tidak bersih, ada kemungkinan terjadi kontaminasi kuman. Salah satu cara mengatasinya bisa dengan menggunakan minyak kelapa. Yang nomor 6, menghilangkan cradle cap.
Hal ini berkaitan dengan manfaat minyak kelapa yang berfungsi sebagai pelembab. Yang nomor 7, mengatasi bibir kering pada bayi. Selain melembabkan kulit dan kulit kepala, manfaat minyak kelapa untuk bayi juga bisa melembabkan bibir si kecil ketika bibir bayi kering. Biasanya tuh kalau misalkan bibir bayi kering tuh ya pas awal-awal gitu guys, karena aku lihat sendiri kayak bener-bener sampai ngelopek gitu sininya biasanya kalau misalkan anak bayi. Yang nomor 8, meredakan pilek dengan campurkan minyak kelapa dan minyak esensial memang sudah terkenal ampuh sejak dahulu kala, tapi jujur kalau untuk yang meredakan pilek gini aku belum pernah nyoba. Yang aku cobanya itu cuma untuk kayak perawatan luar gitu guys. Ini juga kan bisa diminum nih, bisa diminum, tapi aku belum pernah minum. Ini tuh cuma aku pakai kayak ya misalkan kayak ruang popok, terus kayak milia, terus kalau misalkan kalian digigit nyamuk atau digigit serangga, kalau pakai ini benar-benar cepat kempes. Atau kalau misalkan kalian lagi luka tangannya kena pisau atau habis jatuh gitu, lukanya dikasih ini juga bakalan cepat kering. Oke teman-teman, jadi di sini intinya aku ngobatin milia pada anak aku itu pakai si VCO. Kalian mau beli produknya ini yang sama kayak aku, mereknya juga nggak masalah. Kalau misalkan mau beli produk lain kan banyak ya guys, VCO dengan berbagai merek yang aku juga belum pernah coba. Aku baru cobanya ini. Kalian bisa pakai VCO yang apa aja, yang penting yang murni ya guys. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku sampai habis. Maaf kalau misalkan penjelasannya kurang jelas atau belepotan. Oke teman-teman, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bye.